Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas TIC dengan saya Nadiana Mufidah dengan NIM 2405356013005 dan rekan saya. Saya Naura Ratu Aulia dengan NIM 2405356055768. Di sini kami akan berdiskusi dengan GPT mengenai mata kuliah Sains Data pertemuan kedua. Langsung saja ke topik yang pertama, yakni mengenai struktur data. Dalam konteks sains data, struktur data sering dianggap lebih mudah diproses dibandingkan struktur data. Namun, pemahaman konseptual yang kuat tetap sangat penting. Lalu pertanyaannya, sebuah perusahaan e-commerce memiliki database transaksi yang berisi kolom berikut. Nah, di situ ada pertanyaan, jelaskan mengapa data tersebut dikategorikan sebagai struktur data dari perspektif model data dan sistem manajemen basis data. Langsung saja saya jawab. Data tersebut disebut dengan struktur data karena memiliki struktur yang jelas dan tetap. Artinya, data tersusun dalam bentuk tabel yang rapi, yakni dalam baris dan kolom. Setiap kolom mempunyai tipe data yang sudah ditentukan, seperti angka, tanggal, maupun teks. Semua baris mengikuti format yang sama. Contohnya, pada kolom transaction selalu berisi kode unik. Kalau kolom price selalu angka, transaction date selalu tanggal. Tidak ada variasi format di setiap barisnya. Karena bentuknya konsisten dan rapi, data ini mudah disimpan dalam database relasional seperti MySQL atau PostgreSQL. Lanjut dengan pertanyaan kedua, jika data tersebut disimpan dalam sistem relasional, misalnya menggunakan SQL, jelaskan bagaimana skema tabelnya dirancang dan apa peran primary key dan foreign key dalam menjaga integritas data. Nah, di sini desain skemanya itu biasanya data tidak ditaruh dalam satu tabel besar saja, tetapi dipisahkan antara tabel customers, tabel product, dan tabel transaction. Nah, kemudian itu bertujuan agar data tidak berulang-ulang. Nah, lalu yang kedua, apa peran primary key dan foreign key dalam menjaga integritas data? Nah, primary key adalah identitas unik. Contohnya, pada transaction ID tidak boleh ada data yang sama yang berfungsi mencegah duplikasi, memudahkan pencarian data, dan menjamin setiap baris itu unik. Nah, selanjutnya peran foreign key yakni menghubungkan tabel satu dengan lainnya. Contohnya, customer ID di tabel transaction harus ada dalam tabel customers dengan fungsinya sebagai menjaga integritas data dan juga mencegah data misalnya data transaksi tanpa pelanggan. Langsung saja ke pertanyaan ketiga, dalam proses data science, pipeline atau data cleaning, pre-processing, dan modeling, tantangan apa saja yang tetap bisa muncul meskipun datanya terstruktur. Nah, di sini ada masalah, misalnya ada missing value. Ya, ini contohnya payment method yang kosong. Atau ada juga outlier, harga salah input jadi 1 miliar atau yang lainnya. Ada data duplikat, ada distribusi yang tidak normal. Nah, langsung saja ke pertanyaan keempat. Bandingkan secara konseptual bagaimana pendekatan analisis akan berbeda jika dataset yang sama berubah menjadi semi-struktur. Nah, kalau saya izin menjawab dalam JSON, ada data transaksi tanpa file tertentu, ada data file tambahan hanya di beberapa baris. Maka tidak bisa langsung dimasukkan ke dalam tabel SQL, harus parsing atau standarisasi dulu. Proses cleaning lebih kompleks, misalnya struktur itu langsung bisa dianalisis.
Namun, kalau semi struktur itu perlu ada tahap tambahan. Nah, yang terakhir, jelaskan bagaimana struktur data tersebut dapat ditransformasikan sebagai insight dan bahkan wisdom dalam kerangka DIKW. Nah, kerangka DIKW sendiri yakni data, yaitu angka transaksi yang mentah. Dengan information, itu rata-rata pembelian per pelanggan, knowledge itu pelanggan gold berbelanja 3 kali lebih besar misalnya, dan wisdom itu misal buat promo khusus pelanggan yang kategori gold. Langsung saja ditambahkan oleh rekan saya. Baik, dalam konsep struktur data ini sendiri itu seperti tadi ada dituliskan bahwa data set transaksi e-commerce-nya itu berisi transaction ID, customer ID, dan yang lain-lain. Termasuk struktur data karena memiliki skema tetap dan skemanya itu konsisten. Jadi setiap kolom memiliki tipe data yang jelas dan terdefinisi dengan jelas. Misalnya price itu bertipe numerik dan quantity itu discrete, transaction date itu date time dan yang lain-lain. Jadi data seperti ini itu mengikuti prinsip model relasional yang diperkenalkan oleh Edgar F. Codd, di mana informasi dipresentasikan dalam bentuk relasi atau tabel yang terdiri dari atribut dan tuple. Karena strukturnya itu termasuk konsisten, data ini dapat disimpan dan diolah menggunakan sistem manajemen basis data relasional seperti MySQL yang memungkinkan query terstruktur menggunakan SQL. Dari perspektif sistem basis data sendiri, struktur data ini memiliki integritas yang dijaga melalui constraint seperti primary key dan foreign key. Jadi relasi antar entitasnya tetap konsisten dan tidak terjadi seperti tabrakan. Nah, itu jika dataset tersebut disimpan dalam sistem relasional, jadi desain skema idealnya tidak diletakkan pada satu tabel besar. Jadi melainkan dinormalisasi menjadi beberapa tabel seperti customers, products, dan transaction. Transaction ID itu menjadi primary key di tabel transaksi dan customer ID, product ID berfungsi sebagai foreign key yang mereferensikan tabel customers dan produk. Jadi primary key itu sendiri memastikan tidak ada duplikat. Sementara foreign key itu menjaga agar transaksi tidak dapat dibuat jika customer atau produk yang direferensikan itu tidak ada. Namun meskipun datanya sudah terstruktur, tantangan dalam pipeline data science tetap ada seperti missing value yang diakibatkan oleh kesalahan input. Outlier dapat terjadi jika terdapat transaksi dengan nilai yang sangat tinggi atau sangat rendah dibanding distribusi normal. Lalu jika dataset yang sama berubah menjadi semi-structured seperti JSON tadi dengan atribut tidak konsisten, pendekatan analisisnya juga akan berbeda. Jadi kita perlu melakukan parsing terlebih dahulu, menangani nest structure dan memastikan atribut yang hilang atau berbeda nama dapat distandarisasi kembali. Lalu semi-struktur data lebih fleksibel, tetapi memerlukan tahap ekstraksi dan normalisasi sebelum siap dianalisis seperti structure data. Lalu dalam kerangka DIKW sendiri, data transaksi mentah hanyalah angka dan catatan waktu. Jadi ketika kita mengagregasasi total penjualan per kategori, itu menjadi informasi. Ketika kita menemukan pola bahwa kategori tertentu bisa laris di beberapa bulan tertentu, itu merupakan knowledge. Dan ketika perusahaan menggunakan pengetahuan tersebut untuk menentukan strategi diskon atau manajemen stok secara optimal, itu termasuk ke dalam wisdom. Jadi struktur data memungkinkan transformasi sistematis dari data mentah menjadi keputusan strategis. Lanjut mungkin ke topik yang kedua, ada unstructured data. Baik, selanjutnya yakni topik unstructured data. Nah, di sini ada pernyataan sebuah perusahaan layanan transportasi online mengumpulkan data sebagai berikut. Belasan pelanggan dalam bentuk teks bebas, rekaman suara komplain pelanggan, gambar kendaraan yang diunggah pengemudi, video CCTV untuk analisis keselamatan, dan log percakapan chat antara pelanggan dan customer service.
Lalu ada pertanyaan, jelaskan mengapa struktur data di atas dikategorikan sebagai unstruktur data, apa karakteristik utama yang membedakan dari struktur data. Nah, di sini saya langsung jawab karena tidak memiliki format tetap antara ulasan, rekaman, gambar, video, dan log percakapan itu berbeda-beda. Data tidak punya kolom seperti yang di struktur data tadi, yang seperti price atau data. Nah, ini isinya bebas, maksudnya itu berbeda-beda antara bentuk teks, bentuk suara, gambar, dan juga yang lain-lain itu. Nah, itu isinya bebas dan juga tidak terstruktur. Lalu, pilih dua jenis dari data contoh di atas, misalnya teks dan gambar, lalu jelaskan teknik preprocessing apa yang diperlukan sebelum data tersebut dianalisis. Nah, sebelum dianalisis itu harus dibersihkan. Contohnya, ubah huruf kecil semua, atau hapus tanda baca, atau hilangkan stop word. Bisa juga tokenisasi atau memecah kalimat jadi kata. Agar masuk ke model, teks harus diubah menjadi angka, misalnya word embedding. Lalu model yang bisa dipakai yaitu ada Naive-Bayes, LSTM, dan Transformer. Data gambar langkah awalnya itu resize, ukuran gambar, normalisasi nilai pixel. Nah, untuk ekstraksi fiturnya menggunakan convolutional neural network dengan model CNN transfer learning. Selanjutnya, langsung ke pertanyaan nomor 3, dalam konteks Big Data, apa saja tantangan utama dalam menyimpan, mengelola, dan memproses unstructured data dibandingkan struktur data? Nah, tantangan terbesarnya yaitu ukuran file yang besar, butuh storage khusus, komputasinya berat, dan perlu GPU untuk deep learning. Nah, selanjutnya bagaimana struktur data dapat dikonversi menjadi struktur feature sehingga dapat digunakan dalam model prediktif, misalnya untuk memprediksi kepuasan pelanggan. Nah, untuk mengubahnya itu contohnya di sini mereview teks dengan sentiment score 0 sampai 1, panjang reviewnya, jumlah kata positif, akhirnya nanti dikonversi menjadi angka yang bisa masuk model prediksi kepuasan pelanggan. Yang terakhir, jelaskan peran unstruktur data dalam menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan jika dibandingkan hanya mengandalkan struktur transaksional data saja. Nah, di sini itu untuk struktur data itu tahu pelanggan beli apa saja. Nah, namun kalau misal di unstruktur data ini tahu kenapa pelanggan itu tidak puas. Nah, informasi kenapa ini sangat bernilai untuk strategi bisnis. Selanjutnya akan ditambahkan oleh rekan saya. Baik, untuk unstructured data ini sendiri itu jadi data itu seperti teks bebas, datanya seperti teks bebas, rekaman suara atau gambar kendaraan, video CCTV, dan log percakapan itu termasuk unstructured data karena tidak memiliki format tabular dan skema yang tetap. Jadi informasi di dalamnya itu tidak langsung terorganisir dalam kolom dan baris dengan tipe data yang konsisten. Jadi teks bebas memiliki variasi panjang dan struktur kalimat. Audio itu bisa berupa sinyal gelombang, gambar berupa matriks pixel, dan video dari rangkaian frame. Jadi semua bentuk ini tidak dapat langsung diproses oleh algoritma tradisional tanpa tahap transformasi. Jadi jika kita mengambil contoh dari teks gambar, tahap processing itu menjadi krusial. Pada teks kita melakukan tokenisasi, lower casing, stop
stop word removal, stemming, lemmatization, lalu mengubahnya menjadi representasi numerik seperti TF-IDF atau word embedding. Pada gambar, preprocessing meliputi resizing, normalisasi pixel, dan augmentasi data. Representasi numeriknya bisa berupa pixel intensity matrix atau feature map hasil ekstraksi convolutional neural network. Untuk teks, model seperti LSTM atau transformer dapat digunakan, sementara untuk gambar CNN lebih sesuai. Jadi tantangan utama unstructured data dalam konteks big data adalah ukurannya yang besar, kebutuhan komputasinya tinggi, serta kompleksitas penyimpanan. Tidak seperti struktur data yang mudah di-query menggunakan SQL, unstructured data sering memerlukan distributed storage dan komputasi paralel. Namun keunggulan dari ini tuh juga besar karena di dalamnya tersimpan informasi kontekstual yang tidak tersedia dalam data transaksional. Misalnya sentimen pelanggan dalam teks ulasan dapat memberikan insight yang tidak terlihat dari angka rating saja. Jadi bisa terlihat dari teks ulasannya tersebut. Unstructured data dapat dikonversi juga menjadi structure feature melalui proses feature extraction. Misalnya dari teks ulasan tadi, kita bisa mengukur skor ulasan tadi, skor sentimen, frekuensi kata tertentu, seperti suka atau tidak suka, atau embedding factor. Dari gambar, kita bisa mengekstrak fitur visual seperti objek terdeteksi atau tingkat kerusakan kendaraan misalnya. Setelah direpresentasikan dalam bentuk numerik, fitur-fitur ini itu dapat dimasukkan ke model prediktif. Jadi perusahaan yang mampu memanfaatkan unstructured data memiliki keunggulan kompetitif karena mereka tidak hanya mengandalkan angka transaksi, tapi juga memahami emosi, persepsi dan konteks perilaku pelanggan secara mendalam. Mungkin lanjut ke topik yang ketiga, yaitu categorical data. Baik, lanjut ke topik ketiga, yakni categorical data. Terdapat pernyataan sebuah perusahaan vintage memiliki dataset pelanggan dengan variabel sebagai berikut. Yang pertama ada customer ID, ada gender, education level, marital status, city, account type, dan credit approve. Nah, langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama, identifikasi variabel mana saja yang termasuk categorical data, lalu klasifikasikan masing-masing ke dalam nominal dan juga ordinal. Sertakan alasan konseptual untuk setiap klasifikasi. Nah, untuk klasifikasi yang nominal itu ada gender, city, marital status, dan juga account type. Alasannya karena tidak ada sistem ranking. Kalau ordinal itu ada urutannya, misal education. Di sini terdapat education level dan juga membership status karena ada tingkatannya. Misal ada high school, bachelor, master, dan PhD. Untuk pertanyaan kedua, jelaskan perbedaan mendasar antara nominal dan ordinal dari sisi makna matematis, operasi statistik yang diperbolehkan, dan dampaknya terhadap permodalan machine learning. Perbedaan mendasar antara nominal dan ordinal. Nah, untuk nominal itu tidak dapat dirata-ratakan, tidak ada makna yang lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, sedangkan ordinal itu ada tingkatan dan bisa diberi ranking. Dalam modeling, jika ordinal diperlakukan sebagai nominal, kehilangan informasi urutan. Jika nominal diberi angka sembarangan, akan menghasilkan model yang salah memahami urutan. Nah, untuk langsung saja ke pertanyaan ketiga, jika dataset tersebut akan digunakan untuk membangun model klasifikasi, teknik encoding apa yang tepat untuk masing-masing variabel kategorikal, kapan sebaiknya menggunakan one-hot
encoding, label encoding, dan target encoding, dan apa resiko penggunaan encoding yang tidak tepat. Nah, untuk one hot encoding itu cocok untuk nominal, label encoding itu cocok untuk ordinal, dan target encoding itu cocok untuk high cardinality. Nah, jika salah encoding, maka model bisa bias, overfitting, dan interpretasi yang salah. Lanjut ke pertanyaan yang 4, bagaimana Anda menangani kondisi berikut jika high cardinality, misalnya Siti memiliki ratusan kategori, lalu missing value pada data kategorikal dan imbalance category distribution. Nah, jika high cardinality atau memiliki city yang banyak, maka menggunakan target encoding atau grouping. Kemudian missing value pada kategorikal itu buat kategori menjadi unknown. Nah, apabila ada imbalance kategori distribution, maka gunakan resampling. Langsung ke pertanyaan kelima, jelaskan bagaimana kesalahan dalam menangani categorical data dapat menyebabkan bias model atau penurunan performa. Nah, itu modelnya itu berat sebelah, akurasinya palsu, dan generalisasi yang buruk. Langsung saja ditambahkan oleh rekan saya. Baik, dalam dataset fintech, variabel seperti gender, education level, marital status, city, account type, dan credit approve itu termasuk categorical data. Jadi gender dan marital status itu bersifat nominal karena tidak memiliki urutan, dan education level bersifat ordinal karena memiliki tingkat seperti dari high school sampai tingkatan yang lebih tinggi. Jadi perbedaan mendasar antar nominal dan ordinal terletak pada keberadaan urutan logis. Pada nominal kita tidak dapat melakukan operasi matematis seperti perbandingan lebih besar atau lebih kecil. Dan tapi pada ordinal meskipun ada urutan, jarak antar kategori tidak dapat diasumsikan sama secara matematis. Dalam modeling, categorical data harus diubah menjadi numerik melalui encoding. One hot encoding cocok untuk nominal dengan kategori sedikit. Label encoding bisa digunakan untuk ordinal karena mempertahankan urutan. Target encoding berguna untuk high cardinality seperti city dengan ratusan kategori di dalamnya. Penggunaan encoding yang salah dapat menciptakan hubungan semu. Misalnya, label encoding pada nominal dapat membuat model menganggap ada hubungan numerik antar kategori. Masalah lainnya itu bisa dari missing value, dapat ditangani dengan membuat kategori baru seperti unknown. High cardinality dapat diatasi dengan grouping kategori langka atau menggunakan embedding. Jika distribusi kategorinya tidak seimbang, model itu dapat bias terhadap kategori mayoritas yang banyak terdapat seperti itu. Lalu lanjut ke topik selanjutnya yaitu numerical data. Baik, pada topik ini terdapat sebuah pernyataan sebuah perusahaan e-commerce memiliki dataset pelanggan dengan variabel berikut: customer ID, age, annual income, number of transaction, average spending per transaction, days since last purchase, total spending last year, dan customer lifetime value. Dengan perusahaan ingin membangun model untuk memprediksi customer lifetime value. Dengan pertanyaan, identifikasi variabel mana saja yang termasuk numerical data, lalu klasifikasikan masing-masing ke dalam discrete dan continuous, sertakan alasan matematisnya. Nah, di sini discrete itu merupakan jumlah transaksi atau bilangan bulat, sedangkan continuous itu income. Discrete itu kategori yang termasuk discrete itu jumlah transaksi. Lalu yang termasuk continuous itu ada income, spending, age, atau secara teori kontinu. Discrete itu tidak bisa pecahan.
Sedangkan continuous tuh datanya tuh terdapat pecahan. Langsung saja ke pertanyaan yang kedua, jelaskan perbedaan antara skala, interval, dan rasio. Tentukan masing-masing variabel di atas termasuk skala apa dan jelaskan alasannya. Nah, untuk interval sendiri itu tidak punya nol absolut. Untuk rasio itu punya nol absolut. Nah, untuk income-nya apabila income sama dengan 0 berarti tidak ada pendapatan. Dan jumlah transaksi sama dengan 0 berarti tidak ada transaksi. Rasio memungkinkan perbandingan 200, misalnya 200.000 itu sama dengan 2 kali 100.000. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, dalam data processing jelaskan kapan perlu dilakukan normalisasi atau standarisasi. Selanjutnya, perbedaan antara min, max scaling dan Z-core standardization dan dampaknya terhadap algoritma seperti KNN, SVM, dan linear regression. Nah, untuk min-max sendiri itu mengubah skala 0 jadi 1. Untuk Z-score itu berdasarkan rata-rata dan standar deviasi, dan algoritma sensitif itu skala KNN SVM. Jika tidak diskalakan atau variabel besar atau income, itu bisa mendominasi variabel kecil seperti age. Lalu jelaskan bagaimana Anda akan mendeteksi dan menangani outlier pada annual income. Nah, ini menggunakan EQR atau Z-core. Nah, selanjutnya keyword distribution pada total spending last year itu menggunakan log transform dan multicollinearitas. Nah, antar fitur itu numerik. Nah, itu mendeteksinya dengan cek VIV. Lalu hapus salah satu fitur yang sangat berkorelasi. Dan yang kelima itu, jika model digunakan dalam regresi, jelaskan asumsi-asumsi statistik yang harus dipenuhi terkait numerical data serta apa konsekuensinya jika asumsi tersebut dilanggar. Nah, asumsi regresi itu linearitas, normalitas residual, homoskedastisitas, dan tidak ada multicollinearitas. Jika dilanggar akan menyebabkan koefisien tidak stabil, prediksi bias, dan interpretasi yang salah. Selanjutnya dapat ditambahkan oleh rekan saya. Baik, jadi variabel seperti age, annual income, number of transaction, average spending, dan CLV termasuk numerical data. Sementara number of transaction bersifat discrete karena berupa hitungan bilangan bulat, sementara annual income bersifat continue karena dapat memiliki desimal dalam rentang yang sangat luas. Jadi sebagian besar variabel tersebut berada pada skala rasio karena memiliki nol absolut dan memungkinkan perbandingan proporsional. Dalam processing, normalisasi atau standarisasi diperlukan jika algoritma sensitif terhadap skala seperti KNN atau SVM. Min-max scaling mengubah rentang nilai dari nilai ke 0 sampai 1, sementara Z-score standardization mengubah distribusi menjadi mean 0 dan standar deviasi 1. Outlier pada annual income dapat dideteksi menggunakan IQR atau Z-score. Distribusi mirin dapat diperbaiki dengan transformasi log. Multicollinearitas dapat diidentifikasi melalui korelasi tinggi atau variance inflation factor. Dalam regresi, asumsi seperti linearitas, homoskedastisitas, independensi error, dan normalitas residual harus diperiksa. Pelanggaran asumsi dapat menyebabkan estimasi koefisien bias atau tidak efisien. Lanjut,
ke topik yang terakhir, yaitu EDA atau Exploratory Data Analysis. Nah, di sini terdapat pernyataan sebuah perusahaan retail ingin memahami faktor-faktor yang mempengaruhi total spending pelanggan. Dataset yang tersedia memiliki variabel berikut. Yang pertama customer age, selanjutnya gender, selanjutnya city, annual income, member status, number of purchase, last purchase date, dan total spending. Dan terdapat pertanyaan, jelaskan secara konseptual apa itu IDA dan mengapa tahap ini sangat krusial sebelum melakukan modeling. Nah, IDA sendiri itu adalah proses memahami karakteristik data sebelum membuat model. Tanpa IDE, model seperti dibuat tanpa memahami bahan baku atau memahami variabel-variabel yang tersedia. Nah, selanjutnya, jika Anda diberi dataset tersebut untuk pertama kali, langkah-langkah sistematis apa yang Anda lakukan dalam proses IDE? Jelaskan urutannya beserta alasan setiap langkah. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri itu yang pertama cek tipe data, kemudian cek missing value, kemudian cek statistik deskriptifnya, kemudian visualisasi distribusi, analisis hubungan antar variabel. Nah, langkah ini membantu memahami pola dan masalah dari data. Kemudian yang ketiga, sebutkan dan jelaskan teknik analisis univariat untuk variabel numerik dan kategorikal. Selanjutnya, teknik analisis bivariat antara numerik versus numerik, kategorikal versus numerik, kategorikal versus kategorikal, sertakan metode visualisasi yang tepat untuk masing-masing kasus. Nah, untuk univariat sendiri itu histogram atau numerik dan bar chart atau dalam kategori. Untuk bivariat sendiri itu ada numerik versus numerik itu scatter plot, kategori versus numerik itu box plot, dan kategori versus kategori itu menggunakan cross tab. Nah, untuk yang selanjutnya, bagaimana Anda akan mengidentifikasi missing values dan pola missingness. Selanjutnya, mendeteksi outlier dan menilai distribusi data normal, skewed, dan multimodal. Untuk missing value itu hitung persentase nol yang terdapat pada data. Untuk outlier untuk mendeteksi outlier itu menggunakan box plot, dan distribusi itu lihat dari skewness-nya. Nah, yang terakhir, yang kelima, jelaskan bagaimana insight dari IDE dapat mempengaruhi feature engineering, pemilihan algoritma, dan strategi preprocessing. Nah, IDE sendiri itu membantu memilih algoritma yang tepat, menentukan transformasi, dan membuat fitur baru. Nah, yang terakhir, berikan contoh konkret bagaimana kesalahan atau kelalaian IDE dapat menyebabkan model bias, overfitting, atau misleading interpretation. Nah, itu bisa ditambahkan oleh rekan saya. Baik, untuk tema yang terakhir atau topik yang terakhir yaitu IDE, Exploratory Data Analysis adalah tahap eksplorasi awal untuk memahami struktur, pola, dan anomali dalam dataset sebelum modeling. Prosesnya dimulai dari memahami tipe data, mengecek missing value, lalu melakukan analisis univariate untuk melihat distribusi masing-masing variabel. Untuk numeric digunakan histogram atau box plot. Untuk kategori digunakan bar chart. Analisis bivariate dilakukan untuk memahami hubungan antar variabel.
Misalnya scatter plot, numerik untuk numerik-numerik, box plot untuk categorical numerik, dan cross tab untuk categorical. EDE juga mencakup deteksi outlier, identifikasi distribusi squared, serta analisis korelasi. Insight dari EDE sendiri itu sangat mempengaruhi feature engineering dan pemilihan algoritma yang akan digunakan. Jadi, jika distribusinya itu tidak linear, mungkin diperlukan transformasi atau model non-linear. Dan jika terjadi multikolinearitas tinggi, beberapa fitur mungkin perlu dihapus. Kesalahan dalam EDE dapat menyebabkan model dibangun di atas asumsi yang salah, misalnya tidak menyadari adanya data leak atau outlier ekstrim dapat menghasilkan model overfitting dan interpretasi menyesatkan. Oleh karena itu, EDE bukan sekedar tahap eksplorasi visual, tetapi seharusnya menjadi fondasi kritis dalam keseluruhan proses data science. Jadi, EDE ini tuh harusnya dipelajari sebelum mempelajari yang lain. Mungkin segitu dulu presentasi dari kami tentang 5 topik tadi.